Pembahasan selanjutnya adalah tentang ukuran letak data untuk data berkelompok. Tapi sebelum itu di sini ini ya, yang video yang lalu saya sudah memperbaiki bahwa untuk persentil ke-90 dari data tunggal adalah 41. Karena ada kesalahan perhitungan kemarin, yaitu di sini seharusnya dia tidak melebihi dari data maksimumnya, yaitu 41. Baik, saya lanjutkan untuk cara menghitung data berkelompok, yaitu ukuran letak datanya. Yang pertama yaitu cara menghitung kuartil data berkelompok. Sebenarnya caranya sama dengan saat kita menghitung median atau nilai tengah dari data berkelompok, yaitu kita menentukan dulu terlebih dahulu kelas yang memuat data, baik itu data kuartil atau desil atau persentil. Kemudian baru kita menggunakan rumus untuk menentukan data yang termasuk kuartilnya atau desilnya atau persentilnya. Untuk yang pertama yaitu untuk yang menghitung kuartil data berkelompok, di sini kita menentukan kelas yang mengandung atau memuat data kuartil dengan menggunakan rumus J sama dengan I kali N dibagi 4. Dengan I-nya 1, 2, 3. Lalu apabila kita sudah mengetahui dia adalah data yang keberapa, J itu, kemudian kita sudah tahu kelasnya, baru kemudian kita hitung kuartilnya berapa, yaitu QI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah J minus Fkum dibagi Fi dikali R, dengan di sini Fkum itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sedangkan Fi adalah frekuensi kelas kuartilnya dan R adalah panjang kelas atau ring. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan rumus kita menentukan median atau nilai tengah, itu tidak jauh berbeda. Bisa dicek lagi video saya tentang median atau nilai tengah data berkelompok. Baik, langsung saja saya akan memberikan contohnya. Contoh yang saya berikan ini masih sama dengan contoh yang saya berikan pada ukuran pemusatan data, yaitu tentang nilai UTS teori bilangan, terdiri dari 6 kelas. Ada kelas pertama sampai kelas ke-6 di sini dengan jangkauan atau dengan ringnya, yaitu intervalnya. Tiap kelas ini adalah sama dengan 7. Kemudian untuk jumlah dari datanya sendiri, ini frekuensi keseluruhan adalah 29. Di sini tentukan Q1, Q2 dan Q3. Maka di sini karena yang kita butuhkan di sini adalah frekuensi kumulatif, maka di sini saya akan menambahkan satu kolom lagi yang berisi frekuensi kumulatif, yaitu di sini 2, kemudian berarti di sini 6 karena 2 ditambah 4 ya, 6. Kemudian ini 10 karena 6 tambah 4, ini 17 karena 10 tambah 7, dan ini 27 karena 17 tambah 10, dan ini 29 karena 27 tambah 2, seperti itu. Jadi kumulatif. Nah, sekarang untuk kuartil pertama, maka kita akan mencari kira-kira kelas keberapa yang dia memuat kuartil pertama. Jadi J sama dengan 1 kali 29 dibagi 4, yaitu 7,25. Berarti di sini kita akan lihat 7,25 itu dia ada di frekuensi keberapa, 7,25. Kalau 2 belum memuat 7 kan, 6 juga belum memuat 7, 10 memuat 7, berarti kelas yang memuat kuartil pertama itu ada di kelas ketiga ini. Nah, karena ada di kelas ketiga, maka untuk Q1 itu sama dengan tepi bawah untuk kuartil pertama, yaitu di sini tepi bawahnya adalah 69,5 ditambah dengan J yaitu 7,25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 6. Jadi di sini dikurangi 6 dibagi frekuensi kelas kuartilnya yaitu 4. Kemudian dikali dengan ring atau intervalnya, kita sudah tahu bahwa 7. Lalu tinggal dihitung yaitu 69,5 ditambah 2,1875 yaitu 71,6875, atau di sini kita bulatkan 71,69.
Kemudian untuk kuartil kedua sama caranya, kita menentukan kelas yang memuat kuartil kedua, yaitu 2 kali 29 dibagi 4, 14,5. Di sini kita cek 14,5 itu berarti dia termuat pada sini ya, 17. Ini kan berarti memuat data yang ke-14 juga. Makanya di sini dia untuk kuartil kedua ada di kelas keempat. Nah, setelah kita tahu bahwa di kelas keempat, kita menentukan di situ tepi bawah untuk kelas keempat itu adalah 76,5. 76,5 ditambah untuk J-nya 14,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 10, sedangkan untuk frekuensi kelas kuartilnya sendiri adalah 7. Berarti di sini 14,5 dikurangi 10 dibagi 7 dikali dengan intervalnya adalah 7. Maka 76,5 ditambah 4,5 yaitu 81. Ini kalau kita cek dengan data median kita pada video tentang ukuran pemusatan data berkelompok, kita akan memperoleh untuk nilai median itu sama dengan kuartil kedua. Untuk kuartil ketiga caranya sama. Jadi di sini kita tentukan dulu dia ada di kelas keberapa. 3 kali 29 dibagi 4, 21,75. Berarti kalau 21,75 di sini dia termuat di kelas yang kelima. Artinya tepi bawahnya 83,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas median 17, sebelum kelas kuartil ketiga adalah 17, frekuensi kelas kuartilnya adalah 10. Jadi di situ untuk ini 83,5 ditambah 21,75 dikurangi 17 dibagi 10 kali 7. Kita dapatkan 86,825 atau 86,83. Oke, itu untuk kuartil. Berikutnya untuk desil sama sebenarnya dengan kuartil, bedanya seperti dengan data tunggal tadi ya, yaitu bedanya hanya di I dan juga pembaginya. Untuk menentukan dia letaknya ada di kelas berapa. Nah, di situ berarti untuk I-nya adalah 1 sampai 9, sedangkan pembaginya adalah 10. Untuk rumusnya sama persis. Jadi tinggal ini diganti desil begitu saja. Nah, yang perlu kita ketahui nanti adalah antara desil dan persentil itu masih ada keterkaitan ya. Kalau misalkan kita menentukan desil pertama itu sama dengan kita menentukan persentil ke 10, karena kenapa? 10 per 100 itu kan 1 per 10 seperti itu. Berarti kalau untuk menentukan desil kedua itu sama dengan kita menentukan persentil ke-20, begitu pula seterusnya. Oke, di sini saya memberikan contoh untuk menghitung desil pertama dan juga nanti desil ke-7. Untuk desil pertama berarti di sini 1 kali 29 kita bagi dengan 10 yaitu 2,9. Berarti kalau 2,9 dia termuat di kelas yang kedua. Artinya tepi bawahnya adalah 62,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil adalah 2 dan frekuensi kelas desilnya adalah 4. Jadi kita hitung tepi bawahnya 62,5 ditambah 2,9 minus 2 dibagi 4 kali 7 yaitu 64,075 atau kita bulatkan menjadi 64,08. Adapun untuk desil ke-7 tinggal kita ganti ini 7 kali 29 dibagi 10 20,3. Kita lihat 20,3 berarti dia termuat pada kelas yang kelima. Untuk nilai di sini kelas kelima itu tepi bawahnya adalah 83,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 adalah 17, sedangkan frekuensi untuk kelas desilnya adalah 10. Jadi di situ kita hitung 83,5 ditambah 20,3 minus 17 dibagi 10 kali 7, 83,5 tambah 2,31, 85,81. Oke, itu untuk desil. Kemudian yang terakhir untuk persentil, kita tinggal mengganti untuk membaginya adalah tidak lagi 4 atau 10 tapi 100, dan I-nya pilihannya tidak hanya 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3 sampai 9 tapi 1, 2, 3 sampai 99. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau untuk desil dan persentil ini saling berkaitan. Kalau median tadi berkaitan dengan kuartil kedua, maka kalau untuk
desil di sini, desil pertama itu sama dengan persentil ke-10, desil kedua sama dengan persentil ke-20, desil ketiga sama dengan persentil ke-30, desil keempat sama dengan persentil ke-40, dan seterusnya sampai desil ke-9 sama dengan persentil ke-90, seperti itu. Untuk rumusnya sama ya, tinggal kita mengganti notasinya di sini tidak lagi QI atau DI tapi PI, sama dengan tepi bawah kelas ke I, tepi bawah kelas persentil ke I ditambah J minus F kumulatif dibagi FI dikali R. Saya berikan contoh di sini adalah untuk persentil ke-25, berarti di sini 25 kali 29 dibagi 100, 7,25. 7,25 dia termuat pada kelas ketiga. Artinya untuk nilai tepi bawah kelasnya ini adalah 69,5, untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil adalah 6 dan frekuensi kumulatifnya adalah 4. Jadi 69,5 ditambah 7,25 minus 6 dibagi 4 kali 7. Kita dapatkan di sini 71,6875, atau bisa kita bulatkan 2 digit angka di belakang koma, yaitu 71,69. Adapun untuk persentil ke-90 ini sama dengan kita mencari desil ke-9 ya. Bisa dicek nanti sama. Jadi di sini untuk persentil ke-90 yaitu 90 kali 29 dibagi 100, 26,1. 26,1 itu berarti dia terletak di sini di kelas kelima dengan tepi di kelas 5 dengan tepi bawahnya 83,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil adalah 17 dan frekuensi kumulatif kelas persentilnya adalah 10. Jadi di situ 83,5 ditambah 26,1 minus 17 dibagi 10 kali 7 yaitu 89,87. Baik, itu tentang ukuran letak data, baik itu kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung ukuran letak data dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan IBM SPSS 25. Terima kasih.